Iya, lumayan berat karena nggak boleh keentengan banget gitu loh adegan lari-lari di hutan dengan medan berat tuh emang harus merasakan emang benar-benar lagi hamil gede dan emang harus pelan-pelan gitu kan. Untuk kru yang lainnya ya, selain pemain, karena kan kalau pemain harus beradegan gitu. Kalau kru benar-benar nggak boleh ada yang copot masker, kita juga ada tim medisnya, benar-benar semuanya tuh apa ya dijaga dengan baik. Jadi alhamdulillah aku juga Ya, udah ya. Siva mau tengah ini. Siva gimana pengalaman kamu sendiri gimana? pengalaman syuting Jelangkung seru banget. Kita syuting sangat menyenangkan walaupun adegannya susah-susah banget. Tapi Mas Kimo luar biasa banget sih. Aku syuting ini bener-bener capeknya lebih sedikit daripada apa yang aku bayangin, karena pas baca skrip, reading, dan juga workshop sebelum syuting aku udah kebayang ini syutingnya pasti melelahkan sekali, tapi ternyata nggak semelelahkan itu karena prosesnya sangat amat menyenangkan. Bangun chemistry sama adegan yang paling susah gimana? Bangun chemistry. Ini syutingnya sekitar sebulan setengah. Aku ngebangun chemistry sama Muzaki gampang sih, soalnya Muzaki anaknya menyenangkan, anaknya sangat amat menyenangkan, terus dia juga sangat amat easy going juga dan asik banget. Terus dari awal ketemu sama Muzaki aku emang udah langsung klop banget aja, kita tiktokan bareng, emang apa ya, nggak perlu ngebangun chemistry yang gimana-gimana sih. Untuk adegan tersulit bagi Kak Syifa tuh yang mana sih? Yang pasti adegan klimaksnya, mungkin teman-teman udah tahu adegannya yang mana, tapi aku nggak bisa nyebutin. Salah satu adegan klimaksnya itu sangat amat tangannya Pak, malingin kamera Pak. Sangat amat ini sih, sangat amat menantang buat aku. Bahkan kemarin pas proses pasca produksi aku ADR lagi, itu bener-bener capek banget nginget pas take-nya kayak gimana, tapi seneng sih. Siva gimana syuting di hutan segala macam kan, kalau cewek tuh agak ribet ya ini. Adaptasi gimana, terus keluarga gimana ngingetinnya, ditemenin terus. Wah, itu emang ribet banget sih syuting di hutan itu, jujur. Apalagi aku kan di situ adegannya hujan-hujanan ya. Jadi dan itu kita syuting di salah satu daerah dan daerahnya tuh dingin banget pada saat itu. Jadi bener-bener kita selesai take langsung aku sama Julio langsung dibalut pakai handuk panas, terus ditembak pakai lampu 2,5 yang panas banget gitu, saking kita kedinginan menggigilnya. Terus habis itu kan karena kita basah-basahan harus langsung bebersih, dan bebersihnya itu kan juga susah tempatnya karena di hutan kan. Jadi mungkin itu juga salah satu apa ya kesusahannya kali ya, tapi beradaptasinya ya udahlah, karena kita udah tiap hari syutingnya, jadi mau nggak mau ya udah itu aja yang kita jalanin. Syutingnya juga kan selama pas pandemi juga, terus orang tua gimana ngingetin apa jaga kesehatan segala macam. Oh, itu pasti ekstra banget sih, karena kita syuting pada saat ya itulah, pada saat pandemi, terus juga belum bisa menyatu dan beradaptasi lah sama pandemi pada saat itu. Cuman emang alhamdulillah pada saat itu protokol kesehatan dari kru, dari tim produksi sangat amat ketat. Bahkan juga kita untuk kru yang lainnya ya, selain pemain, karena kan kalau pemain harus beradegan gitu. Kalau kru benar-benar nggak boleh ada yang copot masker, kita juga ada tim medisnya, benar-benar semuanya tuh apa ya dijaga dengan baik. Jadi alhamdulillah aku juga sebagai pemain jadi less worried lah gitu. Waktu ketempelan itu ketika di apa yang dirasa dan pas hari berapa syuting? Itu pas abis syuting dari hutan sih, emang yang hutan aku abis syuting sama Julio. Cuman emang apa ya, balik lagi hal-hal kayak gitu menurut aku terbiasa terjadi sih. Apalagi kan kita juga syuting film horor, kita juga syuting di tempat yang masih nature banget, yang masih mungkin orang juga jarang ke situ gitu. Jadi aku nggak mau terlalu fokus ke situnya kali ya, lebih kayak pengen fokus ke adegan-adegan aku yang emang selalu susah-susah banget setiap harinya. Jadi kalau ada ketempelan gitu aku mikir kayak enggak, aku pengen fokus kerja aja gitu. Tapi waktu itu apa sih yang dirasa sih Kak? Sorry. Aku emang basicnya sebenarnya anaknya nggak penakut, jadi emang apalagi kalau udah masuk di lapangan pekerjaan kali ya, jadi emang justru tambah nggak penakut karena fokusnya udah 100% ke apa yang aku lakuin gitu loh. Jadi emang udah nggak ada pikiran-pikiran, oh iya karena gue main film horor bakalan terjadi kayak gini-gini. Enggak sih, justru aku pengen mikirnya kayak gimana caranya aku bikin adegannya semaksimal mungkin justru. Siva LDR sama keluarga, sama orang tersayang kan itu harus syuting jauh sebulan
tengah juga gimana mungkin? Iya pastinya mamaku sempat nyusulin juga ke lokasi syuting juga. Mamaku juga ngejagain juga sih beberapa hari, jadi emang supaya mama nggak worried kayak gimana gitu. Gimana sorry? Pesan buat menonton mungkin yang pasti jangan spoiler ya, dan mungkin semoga ini kan adalah drama keluarga sebenarnya, drama horor keluarga. Jadi aku harap di sini teman-teman keluarga semua jangan pada takut dan ragu buat ngajak anak-anaknya pada nonton yang udah 13 tahun kayak aduh nih ntar anaknya kayak gimana nih, anak kita nggak bisa nonton masuk horor bioskop. Menurut aku ini adalah film horor yang sangat amat bisa menjangkau ke semua kalangan gitu loh. Jadi untuk para penonton rame-rame ajak keluarganya, teman-temannya, sahabatnya untuk nonton film Jalangkung Sandekala, karena ini emang menurut aku nggak cuma horor yang horor aja, tapi banyak banget ikatan-ikatan emosional antara ibu dan anak, ibu dan ayah, ayah dan istri gitu. Jadi emang sangat amat kekeluargaan lah film horornya gitu. Kak, mungkin sedekat apa sih karakter Kak Syifa dengan Niki? Apakah Kak Syifa seberani Niki? Mungkin kalau when it comes to my family, of course aku pasti akan seberani Niki sih, karena emang menurut aku aku juga terinspirasi dari karakter Niki sih, karena gimana dia bisa, menurut aku Niki tuh sebenarnya mungkin tidak seberani itu, cuman karena keadaannya dia yang menuntut dia untuk seperti itu, jadi ya gimana ya, sebagai seorang anak dan sebagai seorang kakak aja itu yang pasti bakalan aku lakuin personally juga sebagai Syifa gitu loh. Syifa, kalau Jalangkung sendiri kamu pernah ngalamin iseng mainin gitu kan selama sekolah mungkin atau teman main? Aduh enggak deh, aku nggak berani nyari-nyari masalah kayak gitu, pengen hidup tenang aja. Kita tukeran ya. Terakhir Kak, mungkin waktu ke tempelan itu apa sih yang dirasa? Biasa aja sih, kayak ya cuman berat-berat terus ngerasa nggak enak gitu-gitu aja. Terus kamu tadi selama sekolah ada pengalaman horor apa gitu? Ya paling Gitu, di sekolah kamu Selain itu kalau sekolah ya wajar lah, sering kayak kita camping di sekolah, ada pengalaman horor kayak gitu banyak. makasih lihat ya. langsung pernah lihat Pernah. bentukannya mungkin kayak segala macam. Ya begitulah kira-kira. Kita tukeran ya, silakan. Kak Titi, Ya teman-teman, syutingnya berapa lama sih ini tuh kan harus ninggalin anak gimana mereka ikut atau syutingnya itu sekitar sebulan ya kalau nggak salah, dan di Jogjanya itu, di Jogja kita berapa lama? Di Jogja kayak 2-3 minggu ya kalau nggak salah. Jadi ya alhamdulillah sih dapat izin sih sama suami gitu. anak-anak gimana pas kamu diajak pernah Enggak sih, nggak ikut. Jadi emang aku khusus syuting aja gitu. Paling cuma di hotel, sebatas di hotel aja, nggak ikut ke lokasi. tapi itu kan kondisinya kan danau segala macam hutan, kalau cewek itu bisa ribet, ke Kak Titi gimana? Alhamdulillah sih emang agak ribet dan medannya agak susah, dan dia hujannya nonstop. Kadang kita jadinya batal syuting karena hujan sampai malam. Tapi ya alhamdulillah semuanya lancar sih. Maksudnya alhamdulillah terselesaikan lah gitu. Emang kalau medan memang agak berat sih gitu. Chemistry sama pemain lain itu gimana? Kita memang udah deket juga ya. Jadi pada saat kita reading itu, kita kan ada reading, ada koreo juga kan. Nah pas lagi itu tuh kita banyak ngobrol, dan Pak Kimo juga merangkul kita semua. Jadi kita tuh benar-benar kayak kekeluargaan banget gitu. Dan jadi si Dwi juga sama Syifa, sama Nuzaki, semuanya kita saling sharing dan ngobrol, juga pemain-pemain lain. Jadi kita tuh udah kayak keluarga aja gitu. LDR, berarti kan LDR sama keluarga seperti apa? Nggak apa-apa sih, alhamdulillah kan ada beberapa film yang sebelumnya juga aku udah kayak sebulan atau apa di luar kota sih, alhamdulillah lancar sih. Latihan mungkin gimana, supportnya segala macam? Support sih, alhamdulillah suami sejauh ini sejauh itu emang buat aku berkarya dan aku happy sih, dia support. Kak Titi mungkin sensasi syuting dengan ditambah. Iya, lumayan berat karena nggak boleh keentengan banget gitu loh, adegan lari-lari di hutan dengan medan berat tuh emang harus merasakan emang benar-benar lagi hamil gede, dan emang harus pelan-pelan gitu kan. Apalagi dengan kondisi hutan yang banyak ranting-ranting, banyak kerikil apa segala macam, sama hujan, licin, becek kayak gitu. Jadi aku harus menyesuaikan, jadi nggak boleh, jangan sampai berlebihan. Jadi semuanya harus aku pikirin banget supaya
senatural mungkin gitu. Ngalamin apa sih kalau Siva kan ngalamin kedinginan hebat katanya. Kalau Kak Titi sama syuting Sama sih, kita kurang lebih sama gitu, kedinginan juga, terus ada teman-teman yang ketempelan, ada yang kesurupan, ada yang macam-macam, tapi semuanya kita jalani dengan fun dan kekeluargaan. Jadi di tengah kehebohan itu kita mencoba untuk selalu positif gitu. Jadi emang happy gitu. apa sih Kak Titi Kak bawaannya kalau lagi syuting di hutan gitu dan Oh, lumayan sih. Aku bawa rice cooker sendiri. terus Kak Bawa alat makan, alat masak sendiri, bawa apa semua sendiri, alat mandi sendiri, ember, gayung, apa segala macam gitu. Jadi emang well prepared. Pengalaman horor aku udah sempet mention sebelumnya soal ke capture di HP aku saat aku lagi story, terus ada suara kayak nenek-nenek gitu, terus udah gitu kayak cerita-cerita dari gini, yang paling lucu yang kita udah sempet cerita juga, salah satu pemain kita Julio tadinya nggak percaya hal-hal kayak gitu, nggak nyampe 5 menit tiba-tiba ada yang kesurupan, terus dia shock kayak gitu-gitu. Jadi emang banyak sih sama kru segala macam melihat penampakan. Cuma ya kita, ya itu tadi karena syutingnya fun, seru, kita bawa happy aja. Waktu Jelangkung aku nonton teman-teman yang main karena aku nggak berani, aku takut nanti nggak balik karena kadang-kadang, dan emang bener waktu itu temen yang main pas disuruh balik tidak gitu loh, nggak mau, jadinya dia buang koinnya ke got gitu karena serem gitu. Jadi ada yang main pakai jangka, ada yang main pakai koin gitu. Aku cuma ngeliat dari jauh aja, tapi emang di kelas yang sama. Tapi kalau Kak Titi kalau di sekolah tuh Kenapa? lihat horor apa gitu. Kenapa? Selama di sekolah itu punya pengalaman yang horor banget. Yang horor itu di toilet, di WC, itu paling horor. Kan banyak bilik-bilik gitu. Di SMP, SMA juga serem. Jadi kita kalau ke toilet harus bareng-bareng. Ngelihat langsung atau Enggak, aku kebanyakan nggak ngelihat langsung, tapi kebanyakan tuh semua dari media gitu. Jadi kayak di HP juga dulu waktu syuting atau apa yang kayak gitu. Jadi di HP semuanya, dari mulai suara, penampakan, semuanya di HP. bisa kalau habis syuting kayak gini ada efeknya nggak sih pas di rumah jadi minta dianterin ke toilet? Lumayan, gara-garanya nggak berani sendirian jadinya. sempet gitu, apalagi di lokasi syuting kalau pulang ke hotel nggak berani tidur sendirian, ditemenin mbak atau enggak lampunya dinyalain. Serem, takut ada yang ikut. Pengalaman pakai hamil-hamilan lagi nih gimana Kak? Iya, seru sih. Apa ya? Aku harus mendalami banget, ingat lagi perubahan-perubahan hormon saat hamil, emosionalnya, psikisnya segala macam gitu. Jadi kayak aku harus pikirin banget semuanya, perasaan si Sandra ini saat kehilangan anak seperti apa. Karena sejujurnya kejadian buruk saat liburan kayak gitu-gitu kan nggak dimauin sama setiap keluarga kan. Kayak waktu itu Juna sempet hilang sedikit aja, itu aku udah jantung udah mau copot banget gitu. Nggak kebayang jadi Sandra yang emang benar-benar hilang nggak tahu kemana. Waktu Juna hilang dulu sempet itu aku deg-degannya luar biasa. Sempet juga dia ketinggalan waktu kita naik MRT. Dia iya ketinggalan gitu. Kapan tuh Kak? Sempet sih waktu di luar negeri. Nah, alhamdulillah dia pintar, jadi di next stepnya dia berhenti gitu. Jadi itu aku mengingat dan aku merecall lagi perasaan seorang ibu seperti itu gitu pengalamannya. Itu berarti dulu kan pernah hilang. Terus proteknya gimana kasih keluarganya? Iya, ada sih, alhamdulillah sih lancar. Oke. Gitu. Mau foto? Silakan foto. Foto dulu ya bisa bernama. Mau standby di sana dulu sebentar ya. Bilangin dulu. Nanti mau gerak sini semua, Mbak.